Bahagia dan sedih adalah dinamika kehidupan sebagai sebuah proses penyeimbang kehidupan. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Kalau Anda sekarang sedang sedih, nanti juga akan bahagia. Kalau Anda sedang bahagia, jangan terlena. Suatu saat pun akan merasakan kesedihan. Kesedihan sebetulnya kita bisa maknai sebagai sebuah penguatan jiwa kita. Kesedihan kita maknai sebagai cara untuk belajar. Jadi kalau kita sekarang lagi sedih, ya nggak apa-apa. Ikhlas menjalankan hidup. Ikhlas menerima keadaan. Toh nanti kita akan bahagia lagi. Meskipun hanya sesaat. Jadi jangan sampai kesedihan yang kita rasakan saat ini membuat kebahagiaan-kebahagiaan yang kita dapatkan di masa lalu kita lupakan. Seakan-akan semua hidup kita itu penuh dengan kesedihan. Kan gak begitu. Ada suka, ada duka. Tuhan memberikan kehidupan kita dengan anugerah yang besar. Tuhan memberikan kehidupan kita untuk menguatkan. Tadi yang saya katakan bahwa bahagia dan sedih itu adalah keseimbangan. Sama jika saat ini Anda sedang bahagia. Jangan terlena. Jangan merasa bahwa selamanya Anda akan bahagia. Gak mungkin. Akan ada titik di mana mungkin Anda merasa sakit, merasa kecewa, merasa sedih. Ya. Nah, ketika kita tidak menyadari hal itu, maka penerimaan terhadap kehidupan itu akan berat. Anda bahagia, senang, jatuh, Anda stres. Padahal penyeimbang jatuh ketika Anda bahagia, hidup senang, kemudian jatuh, itu adalah sebuah pelajaran bahwa kebahagiaan itu sangat nikmat untuk kita pertahankan, untuk kita syukuri. Sama, ketika Anda hidup terus dalam keadaan kenyang, Anda tidak akan merasakan nikmatnya kenyang. Tapi kalau Anda pernah merasakan lapar, kemudian Anda kenyang, maka Anda akan bersyukur. Indah sekali hidup ini, teman-teman. Ketika kita sadar dan menerima. Sadar dan menerima. Kalau kita sedih, gak apa-apa. Wajar. Itulah hidup. Kalau kita sedang merasa bahagia, gak apa-apa, nikmati. Tapi sisakan dalam mental kita, dalam batin kita, bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Semuanya silih berganti, semuanya silih berputar. Ini adalah kondisi ya kondisi. Mungkin Anda sekarang dalam keadaan kesulitan secara keuangan, ya. Tapi bukan berarti Anda tidak bahagia. Sama. Ya, ada orang yang berkelimpahan, bukan berarti dia tidak pernah sedih. Ada setumpuk masalah. Nah, teman-teman semua, hari ini kita dihajar oleh sosial media. Di mana sosial media itu selalu menampilkan sesuatu yang
luar biasa, pencapaian yang luar biasa, versi terbaik yang ditampilkan oleh orang lain. Kalau kita tidak cermat, kita scrolling ya kan, melihat postingan orang lain, sementara keadaan kita lagi sulit, tentu itu sangat menyiksa batin kita. Anda harus sadar bahwa tidak semua hal yang ditampilkan itu sebagaimana adanya. Sama, apa yang kita rasakan, kepedihan yang kita rasakan, belum tentu itu betul-betul kepedihan. Bisa saja tadi ini adalah pelajaran, ini adalah latihan untuk membuat Anda lebih kuat. Jadi, terima. Yuk kita berusaha untuk menerima hidup. Yuk kita berusaha untuk menjalankan hidup. Kalau lagi sakit, lagi sedih, udah terima. Terima dengan tabah, inilah kehidupan yang saya jalani. Tapi sambil berpikir, ya, sambil berpikir untuk mencari solusi. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita berada dalam kesedihan, kemudian kita panik, kemudian kita hilang rasionalitas kita, hilang kesadaran kita, maka solusi-solusi itu tidak akan datang. Saya kasih gambaran, ibarat teman-teman nih, masukin benang ke jarum itu kan sederhana. Tinggal duduk, tenang, masukin. Bayangkan kalau misalnya Anda sambil lari, sambil tergesa-gesa, ya itu akan sulit, akan berat, bahkan mungkin sulit banget masukin benang ke dalam jarum. Ya. Jadi ketika Anda lagi sulit, lagi susah, tenang, terima. Maka pelan-pelan solusi itu akan muncul. Saya pernah mengalami banyak hal yang membuat hati saya sakit, keadaan saya terpuruk. Tapi saya ingat, ketika saya tidak tenang, maka saya tidak akan pernah bisa keluar dari masalah itu. Saya mencoba untuk menerima. Saya berpikir untuk menganalisis masalah ini dan mencoba untuk mencari solusi. Apakah solusi yang datang itu langsung berhasil? Belum tentu. Ya, kita mencoba beberapa cara, ya sampai akhirnya berhasil. Tapi paling tidak kesadaran diri untuk tenang ketika kita dalam keadaan sulit itu sangat penting. Sama ketika kamu berada dalam kebahagiaan, sedang happy, jangan terlena. Ya, sebuah pesta pasti akan usai, sebuah perhelatan pasti akan berakhir. Sisakan hati kita untuk tetap kuat manakala memang keadaan membuat kita harus jatuh. Ingat, suka, duka, bahagia, dan derita itu adalah keseimbangan hidup. Tuhan yang baik menghadirkan rasa derita untuk membuat batin kita kuat, menghadirkan bahagia untuk kita mawas diri dan bersyukur, menikmati hidup dengan indah. Yuk sadar, teman-teman semua. Terima kasih.